أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat sore ayang bunda, abang kakak semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa melanjutkan ngaji bareng kita di surah An-Nisa ayat ke 128, tepatnya di halaman ke-99. Ya. Seperti yang saya sampaikan di grup, bahwa malam ini kita tidak ada jadwal ngaji bareng di Tok-Tok ya, sehingga kita tarik jadwalnya ke sore ba'da asar ini, walaupun mungkin tidak akan lama ya, kita hanya 45 menit aja. Insyaallah sampai jam 5 sore ini kita ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang sudah hadir, yang sudah gabung, pastikan langsung absen ya. Langsung absen, langsung di tap layarnya, langsung dibagikan. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semua. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, Bunda Lia, silakan dibuka Bunda ya. Dibuka halaman 99, surah An-Nisa, juz ke-5. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada. Kasih tanda bendera di sini. Oke, suaranya aman? Aman suaranya ya? Kita ulang. Ulang dari nushuzan. Nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. Perhatikan, ada huruf H bertasydid, maka ketika berhenti pada huruf H bertasydid jangan langsung dilepaskan, tapi tekan dulu baru dilepas. Syuh, syuh, tidak syuh, syuh, gitu ya. Lanjut dulu. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innan nisa'i walau harastum. Kita berhenti di sini. Cek suaranya nge-lag. Nge-lag ya. Coba, alhamdulillah. Cek suaranya sudah hadir. Aman suaranya, aman. Nge-lag, masih nge-lag kan suaranya? Aman ya? Aman. Baik, kita ulang. Walau harastum
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. Baik, kita pelankan lagi. Bacaannya kita pelankan lagi, barangkali terlalu cepat. Ahlan Ustaz Aziz, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Lanjut. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Baik, kita pelankan Bunda Neneng ya. Sudah amankah segini ritmenya? Temponya aman? Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru hadir, yang baru masuk silakan langsung absen. Coaching Quran? Enggak, tergantung. Untuk pekan ini kita mulainya malam Jumat. Malam nanti malam ya. Kalau Jumat pekan kemarin kita Jumat malam. Aman ya? Kak Ferdi aman ya? Baik, kita lanjut. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Awas, hati-hati ketika mengucapkan huruf H dalam kondisi sukun. Ya, huruf H dia punya sifat yang namanya AS, alirkan suara, atau kita kenal dengan nama rokhawah. Nah, ada ya, ada bahasan di huruf H halaman ke-41, silahkan dibuka. Huruf H punya sifat yang namanya rokhawah, atau kita kenal, silahkan Kak Tukul, waalaikumsalam warahmatullahi, atau kita kenal dengan AS ya. AS, alirkan suara. Juga punya sifat hams yang namanya AN, alirkan napas. Maka jangan sampai terhenti. Ya. Jangan sampai terhenti, jangan sampai terlepas, jangan sampai ditahan. Tapi dialirkan. Nah, a'arubis nanti disimak di grup ya. Yang pengen ikut coaching Quran nanti disimak di grup. Maka H, ada AS, ada juga AN. Bergema ya, sebentar. Cek. Amankah segini? Nah, udah ya? Aman ya? Jadi ada AS, ada AN. Anit taqullah. Anit taqullah. Tidak langsung dilepaskan. Ittaqullah. Nah, itu kalau langsung dilepas enggak muncul aliran nafasnya, enggak muncul aliran suaranya. Kita lanjut. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, betul. Jadi ngalir suaranya. Suaranya ngalir, nafasnya juga ngalir. Gitu ya. Nah, nanti di akhir kan iknak. Silakan ikut belajar dulu ya. Yang baru pada masuk, yang nanyain mushaf ataupun yang nanyain buku, nanti di akhir ya. Kita belajar dulu. Lanjut. Yuk, kita lanjutkan dulu.
Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Lanjut. Halaman 99. Silahkan dibuka. Halaman 99. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Huruf ro, hati-hati. Sifat tikrornya jangan sampai berlebihan. Ya, sifat tikrornya jangan sampai berlebihan. Dan perhatikan juga sifat inhirafnya. Nah, nanti kita bahas deh ya secara detailnya. Saya hanya ngasih spill-nya dulu aja. Pelan-pelan kita masuk pada bahasanya. Lanjut. Wa kafa billahi wakila. Iyasha yuzhibkum ayyuhan nasu wa bi akhirin. Huruf ri ketika memanjangkan lafaz ri, maka jangan sampai ada suara yang masuk ke rongga hidung atau bunyi sengau. Kenapa demikian? Karena mad itu ketika mengucapkan mad, maka dia keluar dari al-jauf, rongga mulut. Tidak ada campuran dengan khayshum. Tidak ada campuran dengan rongga hidung. Sehingga kalau kita bunyikan, maka bunyikan ri. Tidak ri. Kelihatan nggak? Nah, gini. Kelihatan nggak ya? Nah, gini nih. Tidak dibaca ri. Kalau dibacanya ri, itu tandanya berarti ada suara yang masuk ke rongga hidung. Sedangkan ri ketika mengucapkan mengucapkan mad, itu tidak ada yang masuk ke rongga hidung. Keluar dari al-jauf, rongga mulut. Ri. Baru setelah dipanjangkan, masuk pada nun, sukun baru dia gunnah. Paham? Aman sampai sini? Jelas? Suaranya aman nggak? Takutnya nggak aman suaranya, boleh konfirmasi ya. Ayat ke-133. Yuk kita ulang. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk yang baru masuk, yang baru hadir langsung absen. Sore ini kita terbatas hanya sampai jam 5 ya. Mengganti jadwal yang nanti malam. Karena memang ada jadwal rutin, coaching Quran. Jadi nanti malam kita nggak ketemu. Izin kita tarik ke sore ini. Yuk lanjut. Ulang dari sini. Silakan kak kami. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akhirin. Ingat ya. Ini al-jauf. Tidak ada yang masuk ke rongga hidung. Lanjut. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Ada lafad ala, wa kana. Ada lafad wa kana, ada huruf nun. Saya tanya, huruf nun termasuk huruf yang tipis atau yang tebal? Coba jawab di kolom komentar. Ayo. Nun termasuk tipis atau tebal? Ayo. Huruf nun di lafad wa kana termasuk tipiskah atau tebal? Tipis. Ada yang bilang tebal? Adakah yang bilang tebal? Ayo. Ada Bunda Rosida bilang tebal, baik. Atau ada yang belum tahu? Belum paham Kang, belum tahu Kang, maka silahkan tulis juga, boleh silahkan. Ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Esi. Baik, perhatikan.
Jika kita ditanya bagaimana kita mengetahui sebuah huruf itu tebal atau tipis, maka balikin dulu pada sifatnya. Kembalikan pada sifatnya. Sampai sini paham? Kalau kita ingin mengetahui sebuah huruf itu tebal atau tipis, maka untuk menjawabnya adalah dengan melihat sifatnya. Kita telaah sifatnya. Coba buka halaman 53. Di halaman 53, kita akan temukan pembahasan detail tentang huruf nun. Nah, ini namanya nun. Awas, bukan na, tapi nun. Nah, itu dibaca ketika huruf nun berharokat fathah. Tetapi kalau pada zatiyah nama hurufnya, dia kita kenal dengan huruf nun. Perhatikan, tadi kita sudah bahas. Ketika ingin mengetahui sebuah huruf itu tebal atau tipis, maka lihat sifatnya. Sifat apa, Kang? Kan pada sebuah huruf itu, sifat itu banyak. Kita lihat dari sifat yang termasuk apakah dia istifal atau isti'la. Paham sampai sini? Dilihat apakah huruf tersebut istifal atau isti'la. Kalau istifal, maka rumusnya apa? P, L, T, N. Nah, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau istifal itu rumusnya PLTN. Pangkal lidah tidak naik. Pangkal lidah tidak naik. Sehingga karena pangkal lidah kita tidak naik, bunyi nun menjadi tipis. Bunyi nun menjadi tipis. Paham? Sampai sini paham? Berarti kalau kita ditanya ke depan, nun termasuk tebal apa tipis? Termasuk tipis. Kenapa tipis? Karena dia punya sifat istifal warong rikon mustafilan min ahrufi. Dan tipiskanlah di antara huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Rumusnya PLTN. Paham sampai sini? Yuk, yang baru hadir, yang baru masuk, Bunda Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung absen. Silahkan di tab layarnya lalu bagikan. Sepakat nun itu adalah tipis? Sepakat. Maka ketika ada sebuah huruf yang termasuk pada sifat yang tipis, huruf yang tipis, ketika dia berharokat fathah, ada fathah, ada. Ketika dia berharokat fathah, siapa dia? Dia itu adalah huruf yang tipis. Huruf yang punya sifat istifal. Maka ketika berharokat fathah, dia akan berbunyi dengan bunyi vokal A. Paham sampai sini? Kenapa huruf nun dibunyikan dengan bunyi vokal A? Karena dia termasuk huruf tipis. Dari mana kita tahu bahwa nun termasuk huruf tipis? Dari sifatnya. Apa sifatnya? Istifal. Apa itu istifal? PLTN. Pangkal lidah tidak naik. Paham? Selesai pada bahasan nun. Berikutnya masuk pada bahasan lafaz Allah, lam jalalah. Saya tanya, jika ada lam jalallah atau lam lafaz Allah, ada lam lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal atau tipis? Ketika ada lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lafaz Allah tafkhim, tebal, atau tarkik, tipis. Ayo. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan yang baru masuk. Langsung absen ya. Yuk, langsung absen, langsung nge-tap layar. Tebal, tebal, tebal. Alhamdulillah.
Berarti insya Allah sudah paham ini Maya. Sudah paham. Kita lihat rumusnya. Setiap ada lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Mana? Nun. Tuh. Nun harokat fathah menjadi na. Bunyi vokalnya a. Maka perhatikan di sini. Lafaz Allah menjadi tebal. Lafaz Allah menjadi tebal atau tafkhim. Selesaikah di sini pembahasannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang paling penting pada pembahasan ini adalah ketika bertemu dengan huruf nunnya. Ketika mengucapkan huruf nunnya. Ingat tadi nun ini termasuk tebal apa tipis? Tipis. Maka ketika mengucapkan huruf nun, jangan sampai bunyinya tertarik menjadi tebal. Tertarik oleh siapa, Kang? Tertarik oleh lafaz Allah. Memangnya beda? Beda. Ketika mengucapkan huruf yang tipis, maka pangkal lidah kita tidak naik. Berbeda ketika mengucapkan huruf yang tebal. Makanya lafaz Allah terdengar menjadi bunyi vokal O. Kenapa lafaz Allah bunyi vokal O? Karena setiap huruf ataupun bunyi yang tebal, dia akan berbunyi vokal O. Maka balik ke lafaz wakana. Wakana tidak dibaca wakano. Wakanallahu. Wakanallahu. Sekilas mungkin seperti yang tidak apa-apa. Seperti yang aman-aman saja. Padahal di sana bunyi vokal nunnya sudah berubah menjadi tebal. Wakano. Wakanallahu. Mestinya gimana? Wakana, na-nya jelas. Harokat fathah pada nunnya jelas. Wakanallah. Tidak wakanallah. Wakanallah. Sama atau beda yang saya contohkan? Satu, saya contohkan wakanallahu. Yang kedua, wakanallah. Sama apa beda? Boleh jawab di kolom komentar. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beda. Beda ya? Terdengar beda. Mana yang tebal? Yang tebal contoh yang kedua. Dia ketarik menjadi wakano. Dari mana tarikan itu muncul? Dari rahang kita yang fokus pada lafaz Allah melupakan huruf nunnya. Padahal nun mesti dalam kondisi tipis. Wakana. Wakana, wakanallah, tidak wakanallah, 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 tidak wakanallah. Faham sampai sini? Aman? Aman ya? Insya Allah. Sudah setengah jam. Masya Allah. Tinggal 15 menit lagi. Gak apa-apa ya, bentar ya. Yang penting dapat berkah ngaji kita sore ini. Kenapa Kang? Biasanya kan sore gak ketemu. Iya. Biasanya gak ketemu. Biasanya malam ba'da isya. Tapi kan ba'da isya ini saya ada jadwal. Nemenin yang coaching Quran. Nemenin yang mau belajar. Dapat dari mana Kang infonya? Ada di grup ya. Silahkan yang belum gabung di grup. Nanti pastikan sudah gabung di grup. Yuk lanjut. Ya terakhir. 134 di halaman 99. Coaching Quran itu bimbingan belajar. Gitulah ya. Kata oleh ya. Bimbingan belajar. Mudahnya bimbingan belajar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu sawabad dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah.
wa kana Allahu sami'an basira. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Halaman 99. Kita lanjut dulu yuk. Kita lanjutkan dulu ke halaman 100 ya. Halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Lillah tipis karena didahului oleh kasroh. Ada tanda merah, tandanya boleh berhenti. Mengulang dari tanda hijau. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Ini kenapa ada tanda merah lagi, Kang? Boleh berhenti lagi. Oh, di mushaf saya nggak ada. Ini hanya terdapat di mushaf At-Tajwid, ya. Jadi untuk memudahkan kita, terutama nih Bapak Ibu yang sering kali ngos-ngosan. Huruf lam itu yang benar tipis apa tebal? Pada hakikatnya lam itu tipis, istifal. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, terkhusus pada lafaz Allah, lam itu bisa menjadi tebal karena sebab yang lain. Gitu ya. Karena sebab yang lain. Pada prinsipnya, lam itu tipis. Gitu ya. Seperti hanya pada huruf ro. Huruf ro itu pada prinsipnya tipis. Kenapa tipis? Karena punya sifat istifal. Tetapi nanti pada kondisi tertentu huruf ro menjadi tebal karena sebab-sebabnya. Nah gitu, spillnya dulu ya. Nanti kita bahas, kapan-kapan kita bahas apa aja sih sebab yang bikin ro jadi tebal. Apa saja? Lam terkhusus pada lafaz Allah dibaca tebal. Paham sampai sini ya? Nah gitu Kak Tole. Jadi nggak selamanya rok tipis, ada kalanya rok tebal, ada kalanya rok tipis. Walaupun secara hakikat kalau kita kembalikan pada sifatnya, dia tipis. Gitu ya. Yuk lanjut dulu. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ada di pelajaran hukum ro, betul. Ada pembahasan detailnya di huruf ro. Makanya di Matan Jazari itu ada babur ro'at, bab-bab yang berkaitan dengan huruf ro, hukum ro, gitu. Insyaallah ya, bismillah. Kapan-kapan saya sampaikan nanti di grup bahasan tentang huruf ro ini. Lanjut. Iyakun ghaniyan. Ulang, maaf. Ulang. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha
kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Ada tanda merah, berhenti di sini, ulang dari wal kitabi. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Lam semula harokat dhammah, karena waqaf dia jadi sukun. Sukunnya sukun baru atau sukun aridi. Maka tetap dibunyikan al-il-ul ya. Min qabl, tidak min qab. Lamnya mana? Lam tetap dibunyikan dan menjadi sukun. Lanjut. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita ulang. Kita berhenti di depan ya. Ini ada satu kalimat lagi. Berhenti di sini. Ulang. Wa man yakfur billahi wal maaf enggak dalam. Ulang. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Musriah, waalaikumsalam. Nanti ditunggu bunda ya. Yang pengen Quran nanti di akhir. Kita fokus belajar dulu. Ya, pasti banyak yang nanya. Kenapa nggak di awal Kang? Biar fokus belajar dulu. Bentar lagi kok, tinggal 10-15 menitan ya. Izin bunda ya. Baik, kita bahas. Ada wa may yakfur. Perhatikan di sini. Coba saya tanya di lafadz may yakfur di atas ada tulisan apa di sana? Memantulkan suaranya bergema. Coba cek. Aman ya? Coba di atas may yakfur ada tulisan apa? Ada keterangan hukum apa di sini? Hukum idgham. Bunda Neneng, Ustaz, saudara. Beliau guru saya, bunda ya. Masya Allah ya. Luar biasa. Pembahasannya mantap. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi beliau itu salah satu yang sudah lebih dulu dibanding saya. Kalau saya kan baru beberapa bulan ini gitu ya. Dan secara keilmuan beliau sudah sangat mahir, Masya Allah. Baik. May yakfur, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kita kenal di atasnya ada tulisan idgham. Sampai idgham dulu. Alhamdulillah. Silakan ikuti bunda. Bagus. Pembahasannya bagus. May yakfur, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kita kenal dengan idgham. Saya tanya. Idgham background tulisannya warna merah. Betul ya? Idgham ini tulisannya di belakang idgham backgroundnya itu merah.
Maka ayah bunda semua yang pakai mushaf at-tajwid, perhatikan huruf yang sama warnanya. Mana? Nun dan ya sama-sama merah. Gitu ya. Sama-sama merah, ini menunjukkan hukum idgham yang terjadi adalah terjadi pada nun sukun dan huruf ya. Baik, saya tanya, nun sukun ini bunyinya jika nun dalam kondisi sukun bunyinya jadi apa? Jadi sukun ya. Betul jadi sukun? Atau misalkan kita istilahkan dalam bahasa Indonesia bunyinya jadi N. Walaupun nanti beda ya. Kalau kita telaah lebih dalam, cara mengucapkannya kita bunyi N dengan nun sukun itu beda. Beda dalam sisi tempatnya. Kalau bahasa Indonesia kan bebas ya. Selama huruf itu jelas, silahkan. Boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran, itu mesti sesuai dengan tempat keluarnya. Baik. Nun dalam kondisi sukun dibaca N. Berarti di sini mim sebelumnya didahului, nun sukun sebelumnya didahului oleh huruf apa? Didahului oleh huruf mim. Harokatnya apa di sini? Fathah. Ingat, mim termasuk tebal atau tipis? Mim itu termasuk tebal atau tipis? Ayo, bahas dulu mimnya biar nyambung. Alhamdulillah. Silakan dibuka Bunda Asih. Mim termasuk di antara huruf tebal atau huruf tipis? Tipis. Mana buktinya nih? Halaman 67 dibuka. Halaman 67. Terdapat bahasan huruf mim. Mim kita sepakat termasuk di antara huruf yang tipis. Dari mana kita tahu? Dari sifatnya. Memangnya apa? Kita lihat sifat yang ada pada huruf mim adalah sifat istifal. Ingat, waraqtiqon mustafilan min ahrufi. Jika sebuah huruf disifati oleh sifat istifal, maka cara bunyinya menjadi tipis atau kondisi di mana PLTN, pangkal lidah tidak naik. Silahkan Bunda Ida. Terima kasih sudah hadir sore ini ya. PLTN. Bunda Ida kalau nggak salah nanti malam ketemu ya di coaching Quran ya. PLTN, pangkal lidah tidak naik. Maka karena huruf mim ini termasuk di antara huruf yang tipis, pada saat huruf mim berharokat fathah, maka dibaca vokalnya menjadi vokal A. Kan gitu ya. Ingat, kalau huruf yang tipis, vokalnya menjadi vokal A. Sedangkan kalau huruf yang tebal, vokalnya menjadi vokal O. Contoh mana? Qaf. Qaf harokat fathah, fathah. Kenapa nggak dibaca fakad? Fakad. Kenapa jadi dibaca fakod? Karena pangkal lidahnya naik. Bunyinya jadi tebal. Ketika bunyi tebal, vokal jadi O. Monggo silakan Bunda Lian. Kita bentar lagi ya. 10 menitan lagi, bentar lagi. Paham sampai sini? Berarti ketika nun sukun didahului oleh huruf yang tipis yang dia berharokat fathah, maka bunyi vokalnya A menjadi an. Mim fathah, nun sukun jadi man. An. Jelas an-annya? Jelas atau tidak? Ayo, boleh jawab dulu. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas. Man. Jelas. Sekarang dibaca jelas itu pada hakikat asal muasalnya. Ketika kita mengabaikan huruf setelahnya. Tetapi jika setelah nun sukun itu terdapat huruf apa di sini?
huruf ya, maka yang semula dibunyikan an dia akan berubah menjadi ai. An, ai, ai. Ketika sudah berpindah menjadi lafad ai ataupun bunyi ai, nun sukun masih nampak atau tidak? Nampakkah nun sukunnya nampak? Tidak. Ya, tidak. Ini, nah proses yang semula dari an menjadi ai namanya idgham. Gitu, bisa? Paham? Jadi meleburkan bunyi nun sukun atau tanwin pada huruf idgham. Berarti selamanya idgham itu dibaca ai ya Kang? Enggak. Tergantung huruf idghamnya. Kalau huruf idghamnya ya berarti dibaca ai. Wa mai. Kalau huruf idghamnya mim berarti dibaca wa mam. Wa mam. Kalau huruf idghamnya ro berarti dibaca wa mar. Wa mar. Faham sampai sini? Tergantung huruf idghamnya. Aman ya? Aman? Paham? Alhamdulillah. Yuk lanjut dulu. Idghamnya idgham BG. Ayo, BG apa? BG kamil atau BG nakis? Idghamnya BG kamil kah atau BG nakis kah? Ayo, jawab di kolom komentar. BG nakis. Bunyi dengung kadarnya tidak sempurna. Nanti nakis kamil kita bahas di depan ya. Pertemuan berikutnya insya Allah kalau ketemu lagi idgham bi gunah yang nakis. Aman? Yuk naikin, baru 11.000 yang absen. Baru 56 yang absen lewat nge-share dari 300, hampir 300 yang hadir sore ini. Tinggal 5 menit lagi ya. Yuk selesaikan. Bahasan kita cukupkan. Ulang dulu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Kasih bendera di sini. Ulang dari summa kafaru. Summa kafaru summa zdadu kufra. Summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Alladzina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
Ada nun di sini kok nggak dibaca. Nah, ini muncul kalau aliman diwasolkan. Ya, nun akan muncul ketika aliman diwasolkan. Kalau diwakofkan di lafadz alima, maka tidak perlu dimunculkan nunnya, langsung ke alladzina. Paham sampai sini? Ahlan yang baru masuk, yang baru gabung, selamat bergabung ya. Lanjut. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Kak Ros, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat. Manfaat, kebaikan, ilmu yang kita dapatkan bukan karena saya. Dari Allah. Ini sebagai wadah fasilitas, wasilah saja. Hakikat adalah dari Allah. Maka bersyukur alhamdulillah. Makasih ya Allah sudah Engkau kasih pemahaman. Yang bingung-bingung, yang belum bisa, yang belum paham-paham, bilang apa? Alhamdulillah. Berarti tandanya Allah senang kita terus belajar. Walaupun mungkin secara pemahaman, secara keilmuan, seringkali kita belum paham terus. Ya, tapi kalau kita terus semangat, Allah kasih yang lain insya Allah. Nun tadi sudah kita bahas. Kalau wakof maka tidak dimunculkan. Kalau wasol, aliman jadi alimanil ladzi. Nunnya nun iwad atau nun wikoyah. Lanjut. Ayat terakhir ya, sore ini ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Berhenti di yukfaru biha, tanda merah, ulang dari yang hijau. Nah, ulang dari sini. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Oke, tanda merah di sini. Ulang dari yang hijau. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi. Hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Kita ulang. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Hamdu
lillahi rabbil alamin. Senang? Semangat? Masya Allah. Yuk, tutup dulu dengan shadakallah bareng-bareng. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. 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 Semangat ya. Biasanya kita ketemu malam sama subuh. Tapi karena malam ini ada coaching Quran, jadi kita tarik jadwal malam ke ba'da asar ya. Mudah-mudahan manfaat. Walaupun tidak lama, hanya 45 menit. Insya Allah berkah untuk semua. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang baru ikutan sore ini ada? Ada yang baru ikutan ada? Monggo silakan Bunda Neneng. Terima kasih sudah hadir. Ada yang baru ikutan? Banyak yang baru ikutan ya. Yang baru ikutan silakan follow dulu. Pastikan sudah follow dan juga nanti barangkali mau ikut gabung di grup juga boleh, silahkan. Jadi ada informasi setiap live itu saya sampaikan di grup. Jadi insya Allah ayah bunda semua tidak akan ketinggalan informasinya. Ya, nanti saya sampaikan di akhir. Baik, itu kelas free bimbel yang ada di grup bunda. Jadi yang nanya coaching Quran itu belajar Quran online 10 orang setiap pekan. Terbatas hanya 10 orang. Bayar Kang? Enggak, free, gratis. Ada informasi nanti di grup ya di akhir. Baik, sebelum saya tutup doa khotmil Quran. Tadi banyak yang nanya Quran, Kang pengen Qurannya, Kang pengen buku tajwidnya, masih ada atau tidak? Masya Allah, selamat berbuka Bunda Sarwati ya, selamat menjalankan berbuka puasa. Masih ada yang tadi nanya pengen Quran atau yang nanya pengen buku? Kalau tidak ada, mau langsung saya tutup dengan doa khotmil Quran. Betul, talaki ya, talaki Quran. Tapi terbatas hanya 10 orang. Ya, terbatas hanya 10 orang. Nanti di grup. Masih ada Bunda Fitri mau, Bunda Wati mau. Yang lain masih ada coba. Yang mau tulis mau dulu dong. Mau saya pastiin. Takut-takut gak ada. Kalau gak ada mah gak akan saya bantu. Ya. Bunda Lia siap-siap ya. Monggo silakan Bunda Trisna. Baik. Saya naikin tapi mohon maaf cuma 5 menit. Ya, karena waktunya sudah lebih juga nih. Sudah jam 5 lebih 5. Saya kasih waktu cuma 5 menit sampai jam 5 lebih 10. Beres doa khotmil Quran. Saya tutup lagi. Izin ya. Tidak lama. Kang, saya nunggu dari awal. Kok cuma 5 menit aja. Biar nunggunya dapat pahala ikut belajar Quran. Ya, jadi yang sudah biasa ikut, yang sudah biasa gabung, yang sudah biasa hadir, insya Allah sudah sangat paham. Saya tidak lama naikin keranjang kuning. Karena memang fokus untuk nemenin yang belajar Quran. Silahkan, 5 menit dari sekarang. Nanti Bunda Sri silahkan gabung di grup. Insya Allah kita belajar di sana. Ya, silahkan. Yang saya pakai ini adalah ukuran yang besar. A4. Kenapa Kang baru dinaikin sekarang? Tadi saya sampaikan. Biar fokus belajar dulu. Biar satu-satu. Ya. Bisa, silakan ada di etalase 2. Quran ada di etalase 1, buku ada di etalase 2. Ini Quran yang besar. Ukuran A4 jumbo besar. Cocok buat usia 40, 30, 40, 50 ke atas. Kalau yang sedang, karena stok sedang menipis, jadi tidak saya naikin ya, takutnya nggak kebagian. Ada lagi buku yang biasa kita pakai ada di etalase 2. Tinggal 4 menit, mohon maaf, 17 lebih 11 saya tutup lagi. Baik, saya izin turunkan ya. Maaf, saya izin balikin kamera. Silahkan. Yang pengen Quran sudah saya naikin di keranjang kuning. Tinggal 4 menit waktunya, tidak lama. Nggak perlu dijelasin lah. Insya Allah sudah sangat paham. Karena sudah biasa saya pakai. Intinya itu mushaf full fitur tajwid. Ya, mushaf full fitur tajwid. Juga ada fitur gambar tajwid di akhir. Tapi tidak selengkap pembahasan, tidak seperti lengkap yang ada di buku. Makanya saya tawarin 2. Quran dan juga bukunya. Oke, cukup ya. Untuk sore ini kita cukup. Kenapa nggak dari awal Kang? Tadi kan banyak yang nonton 500, 600, 400. Tadi saya ingin fokus. Yang belajar fokus belajar. Nanti yang pengen Quran fokus di akhir. Gitu ya. Jadi nggak dikit-dikit naikin keranjang kuning. Repot nanti. Kasihan yang belajar.
Kasihan yang belajar dan saya juga khawatir, nggak nyaman, khawatir nggak maksimal ngejelasin. Tinggal 3 menit. Ayo. Quran di etalase 1, silahkan. Tinggal klik pojok kanan bawah. Nih lagi potongan harga. Dari harga 200 itu potongannya 24%, hampir 40-50 ribu. Lumayan kan? Ada free ongkir, ada potongan harga. Yang nggak free ongkir, pakai akun yang lain. Pastikan ini sudah di-set untuk free ongkir. Jadi kalau yang nggak free ongkir, pakai akun yang lain, pakai nomor yang lain. Barangkali tok-toknya bermasalah. Sudah masuk tren, lihat. Sudah masuk tren, jangan sekedar sampai di keranjang kuningnya aja ataupun di trolinya aja, pastikan langsung diproses. Saya nggak jamin live berikutnya saya naikin. Nggak tiap live saya naikin. Nggak. Coba yang sudah biasa hadir pasti sudah paham. Nggak setiap live saya naikin. Gitu ya. Baik, kita tutup dulu dengan doa khotmil Quran bareng-bareng. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Moga-moga berkah untuk semua. Jadi sumber keberkahan untuk kita, kelapangan bagi hati kita, sumber solusi atas setiap apapun yang sedang menimpa diri kita, dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah selesai? Tinggal 1 menit. Nah, sudah ya. Yang mau gabung di grup, tunggu dulu sebentar. Jangan dulu kemana-mana. Setelah ini nanti saya kasih tahu cara gabung di grup. Sudah selesai? Sudah? Yo, tinggal 1 menit. 17.11. Nah, saya janji ya. Saya janji turunin 17.11. Hanya 5 menit. Yo, hitungan mundur. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izin ya, saya turunkan. Cuma 5 menit, tidak lama. Biar yang pengen gabung di grup bisa segera gabung di grup. Monggo silakan yang mau turun. Sudah tutup ya? Sudah kita tutup. Baik, perhatikan dulu. Di grup ngapain aja? 1, grup sebagai wadah informasi ngaji kita. Jadi live di Tok itu akan saya sampaikan di sana. Libur, nggak libur, disampaikan di sana. Oh ternyata lagi libur, berarti nanti disampaikan. Jadi nggak akan nyari-nyari. Oh ngaji jam berapa? Jadi bisa langsung ikutan, nggak telat-telat. Itu 1. Yang kedua, grup juga sebagai wadah untuk belajar tambahan. Kita punya namanya program coaching Quran. Pendekatan talaki, tapi pendekatan talaki yang berbeda. Makanya hanya dibatasi 10 orang setiap pertemuan. Kang gimana? Sudah ribuan yang ikut, sudah ribuan yang ada di grup. Pastikan standby di grup, jangan sampai tertinggal. 10 orang tercepat itu yang nanti akan dapat giliran coaching Quran. Kapan dilaksanakan? 1 pekan sekali. Ketiga, grup juga sebagai wadah untuk tebar kebaikan. Hari ini kita punya proyek namanya Wakaf Quran, dan insya Allah nanti kita akan maksimalkan, akan terus kita gaungkan dalam rangka memberantas buta aksara Quran. Berarti harus kontribusi, Kang? Tidak. Tidak wajib, tidak wajib, tidak wajib. Saya sampaikan, saya tekankan. Terus wajibnya apa? Bagikan link yang nanti saya share di grup. Di statusnya, ke grup keluarga, ke grup manapun. Dibagikan. Paham 3 hal itu? Nanti teman-teman juga bisa dicek di deskripsinya. Baik, saya jelaskan tapi hanya 1 kali ya. Saya jelaskan hanya 1 kali. Perhatikan. Ayah bunda perhatikan. Ini yang pengen gabung di grup, lihat. Kita sedang live, maka klik pojok kiri atas sebentar.
Klik pojok kiri atas yang ada foto warna hijau ya. Tuh nampak warna hijau. Nih, klik yang warna hijau. Jangan dulu diikuti. Enggak, coaching Quran buat siapapun yang pengen. Yang belum lancar, yang sudah lancar, yang mau menyempurnakan, insya Allah difasilitasi. Perhatikan yang mau gabung di grup, perhatikan dulu. Lihat caranya, klik pojok kiri ini, nama saya. Terima kasih Kak Hari. Klik nama saya, warna hijau. Kalau sudah diklik, nanti muncul dari bawah. Muncul lagi warna hijau ya. Kalau sudah diklik muncul warna hijau, diklik lagi, terus nanti akan muncul gambar di sini. Profil saya di sini. Ini yang saya tutupi, yang pakai tangan nih, yang ditutupi pakai tangan. Di sana ada tautannya. Di sana ada tautannya. Terus nanti kalau sudah diklik gimana? Kalau sudah diklik, teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, ayah bunda diarahkan ke sini. Tuh, selamat datang di tutor ngaji. Dan seterusnya, klik bagian yang atas. Grup 2, komunitas semua bisa ngaji. Bisa? Sampai sini bisa? Paham? Bisa ya? Sudah bisa? Intinya, link ada di grup ada di profil saya. Silahkan diklik di sana. Nanti akan ketemu. Kang, nggak bisa, susah. Yang susah message DM ke saya, kirim pesan ke saya. Baik, terima kasih untuk sore ini. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Mohon maaf tidak lama-lama. Yang sudah berbagi, yang sudah nge-share, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga jadi kebaikan. Yang sudah cekot ditunggu mushaf dan bukunya. Yang sudah gabung di grup ditunggu informasinya. Kang, yang nggak dapat coaching Quran, dapat belajar nggak? Dapat, ada akses streamingnya. Ya, ada akses streamingnya. Pastikan standby di sana. Walaupun hanya sekedar nyimak, tapi insya Allah jadi manfaat, jadi pembelajaran. Hadani Allah hukum majma'in. Mohon dimaafkan yang salah-salah, yang kurang-kurang. Yang baik-baik, ilmu dan keberkahan dari Allah. Yang kurang dari saya. Hadani Allah hukum majma'in. Usikum menafsi bidaukallah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit undur diri ya. Insya Allah kita ketemu besok pagi pada subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.